Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imunanise, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang untuk menganalisis apa yang sudah disampaikan dalam bentuk video yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Macam-macam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Artinya di sini orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan. Dan yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Artinya di sini dia bekerja tapi dia tidak dalam waktu jam yang standar. Misalnya bekerja dalam jangka waktu 10 jam tapi bekerjanya hanya 5 jam. Jadi sisa waktu 5 jamnya itu adalah menganggur. Itu namanya pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, yaitu orang yang bekerja pada musim-musim tertentu saja. Contohnya di bidang pertanian, buruh tani hanya bekerja di musim tanam saja atau musim panen. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Artinya di sini dia tidak full bekerja, hanya kerja cuma setengah. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya orang bekerja, lalu tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran di mana dia diakibatkan oleh PHK yang menyebabkan siklus ekonomi. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu dikarenakan karena situasi ekonomi. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Selanjutnya adalah dampak pengangguran. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas ekonomi. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh yaitu terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan yaitu kurang gizi. Yang kesembilan yaitu tindakan kriminal meningkat. Yang kesepuluh yaitu produktivitas tenaga kerja rendah. Yang kesebelas yaitu upah yang rendah. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja, artinya lebih banyak permintaan pekerjaan dari penawaran pekerjaan. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total output, artinya bahwa produksi secara nasional sejak agregat itu menurun sehingga otomatis memerlukan tenaga kerja yang lebih turun lagi, sementara permintaan bertahan atau meningkat sehingga banyak yang tidak dapat pekerjaan. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Artinya di sini dahulu menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang menggunakan tenaga kerja mesin yang menyebabkan pengangguran. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Artinya di sini yaitu waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, yaitu dengan melakukan expo, yaitu dengan mengundang perusahaan-perusahaan untuk mengadakan pameran untuk menawarkan lowongan kerja. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Contohnya yaitu pengangguran yang disebabkan oleh teknologi, yaitu dengan secara melatih kerja. Yang keempat yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha dengan cara menaikkan suku bunga. Dengan harapan dengan modal kenaikan suku bunga, maka banyak pengusaha-pengusaha yang meminjam uang untuk membuka usaha. Ketika modal tercukupi, maka terjadi pembukaan usaha-usaha baru. Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara melakukan pelatihan dan agar mereka turun jiwa pengusaha. Yang ketujuh yaitu transmigrasi
transmigrasi, yaitu bisa menggunakan transmigrasi kepada penduduk yang padat. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, artinya orang yang tidak bekerja tetapi sudah termasuk dalam angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena dia malas tetapi dia sudah memasuki waktu kerja. Selanjutnya yaitu uang dan fungsinya. Dalam perspektif Islam, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang logam, baik logam dari emas dan perak. Pada zaman dahulu, transaksi dari uang logam berupa emas dan perak yang disebut uang dinar dan uang dirham. Yang kedua yaitu uang kertas, ada yang berupa Rp10.000, Rp5.000 dan lain-lain, atau berupa uang dolar, itu juga berupa uang kertas. Berikutnya yaitu jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama yaitu ada uang kartal yang berupa uang kertas yang kita lihat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas atau logam, itu dinamakan uang kartal. Yang kedua yaitu uang giral, yaitu yang dikeluarkan oleh bank yang berupa cek, itu namanya uang giral. Yang berikutnya yaitu menurut nilainya. Jenis-jenis uang yang pertama yaitu uang penuh, adalah nilai dan barangnya itu sama. Yang kedua yaitu uang tanda, adalah uang yang terjadi pada uang kertas. Berikutnya fungsi asli uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung atau unit of account, yang yaitu untuk menghitung kekayaan. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Yang keempat yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Contohnya yaitu kita sebagai transaksi yang sah, kita mau membeli mobil, berarti kita bayar dengan uang. Yang kelima yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Contohnya dahulu memiliki hutang emas 2 gram. Yang keenam yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang ketujuh yaitu uang sebagai alat pemindahan kekayaan. Contohnya ketika seseorang memiliki lahan sawah dan memiliki hutang dengan cara dijual dan membelinya di daerah lain. Yang kedelapan yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya uang maka akan terjadinya transaksi dan berarti ekonomi itu berjalan. Berikutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai alat hitung, artinya di sini sebagai penghitung kekayaan. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Selanjutnya yaitu inflasi. Dalam perspektif Islam, definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam inflasi. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama dalam inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Itu ada 3 macam inflasi. Yang pertama inflasi merayap atau creeping inflation, itu di bawah 1-10%. Yang kedua yaitu inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu di antara 10-30%. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation, itu di atas 100% atau setahun. Yang kedua yaitu ada 2 macam berdasarkan penyebab inflasi. Yang pertama yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua yaitu cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atas berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga ada 2 macam berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost push inflation. Yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Yang keempat yaitu inflasi menurut penyebab inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan atau demand pull inflation
permintaan akan barang pada masyarakat berlebihan. Inflasi penawaran atau cost push inflation. Cost push inflation ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand full dan cost full. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation dan yang kedua yaitu human error inflation. Natural inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn Al-Maghrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Akibatnya dari human error inflation yaitu yang pertama adalah korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan atau excessive tax, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih atau excessive surcharge. Selanjutnya yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya yaitu solusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Dalam kebijakan fiskal tujuannya yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.